anak-anak gue luar biasa buat hidup gue. Yang ada kebanggaan terus dah buat anak-anak gue gitu kan. Yang lelaki, yang perempuan gitu. Memang gue mengkonsep hati gue buat anak-anak gue semuanya gitu. Kalau ngomongin soal anak nggak ada bisa-bisa ya kan, karena di titik manapun gue nggak pernah nyari keburukan anak-anak gue. Selalu kebaikan, karena kan gue yang butuh anak, bukan anak yang butuh gue, ya kan. Orang tua yang butuh anak, jadi bukan anak yang butuh orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semangat sehat. Balik lagi ke Bonser Channel, channel yang menginspirasi, yang selalu ditunggu-tunggu penonton setianya. Ketemu lagi dengan gua, Dawai Bonser. Kali ini gue bersilaturahmi ke daerah Ciracas. Nah, kebetulan sebelah gua ini salah satu penonton setia iklannya Bonser Channel, bukan penonton setia, cuman dia tertarik apa di isi materi dari Bonser Channel yang tentang my life story, dan dia memberi kabar kepada admin Bonser Channel bahwa dia punya cerita yang mungkin bisa menginspirasi buat penonton Bonser Channel. Langsung aja ya kita perkenalkan narasumber untuk penonton Bonser Channel. Mi, saya halo Mi. Hai, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gue kenalin gue. Namanya siapa ya? Nama gue Ambaryani. Panggilannya? Panggilannya sehari-hari sih gue Nonon. Nonon. Kalau Umi? Panggilan karena ibu? Panggilan bersahaja kali itu. Berarti dari kecil lingkungan lu sampai lu remaja sampai lu punya anak Nonon. Nama asli lu Ambaryani. Ambaryani, cakep kan ya? Cakep banget ya. Kenapa dia main Nonon? Nah itu. Panggilan nenek. Gue pengen nanya sama ngkong gue, sama nenek gue udah pada metong. Oh. Itu kenapa tuh? Pokoknya lu dari mulai kecil lu dipanggil segitu. Dan lu nyaman dengan itu ya? Nyaman. Berarti teman sekolah, teman kerja, temen lingkungan Nonon. Pernah gue bikin FB nggak ada Nononnya. Orang nggak tahu. Nggak tahu. Nah gue ganti Ambaryani Nonon. Banyak semua yang kenalin, gila lo. Iya. Dan gue lihat gitu. FB lu temen lu banyak banget ya. Iya emang. Karena Nonon. Dulu nggak ada Nononnya. Orang nggak ngetop, nggak tahu gitu. Kita tes dulu lah. Nah. Ya ini. Kalau kata orang sih Nonon dia nggak bonafit banget ya. Iya. Nonon gitu ya. Tapi buat gue spesial banget ya. Spesial. Nah itu dia. Karena lo orang identiknya dengan nama Nonon dibandingin Ambaryani. Saut-sautan dah tuh masuk yang mau berteman apa. Gila lu awet muda lu ini lu gitu. Iya lo awet muda, umur lu berapa sekarang? 50 gocap. Sudah kepala 5 gocap ya? 50. Iya. Tukang kecap mama lu. Kita samping apa? Kayaknya kita suruh stand up ini. Itu dia tuh. Itu dia. Tapi lu kayak umur 35 Mi. Bukan lu doang yang ngomong. Siapa? Semua ngomong begitu. Gila lu awet muda. Banyak ya yang nin gue. Lu awet muda, iyalah. Kan hidup happy. Karena di bawah happy. Lo sedih sih sedih, tapi bawa happy aja. Cuman nggak terlalu nggak dipikirin kali ya? Enggak lah. Dipikirinnya ntar kalau lagi boker tuh gue pikirin gitu. Karena hidup terus berjalan. Ya, ikutin realnya aja. Ini udah nenek-nenek punya cucu nih sebenarnya. Iya. Cuman tampilan kayak Tika Pangabean ya kan? Terima kasih. Lu berasa nggak? Muka lu nih gue lihat sekilas. Dari tampak kiri, tampak depan lu kayak Tika Pangabean. Enggak juga sih, lu fitnah. Lu fitnah lebih kejam dong. Gue sih ke Gisel kalau gue. Lihatnya dari mana? Ya terserah lu mau jadi dari sedotan atau dari mana. Gue ke Gisel. Ya Allah. Aduh ya. Lebih fitnah.
Berarti ini gua nggak salah ya, agak menghibur juga nih narasumber gue ini. Nih Non, kita sekarang ini podcast kan nostalgia. Orang taunya nih podcast nostalgia, tapi kesininya coba gue tarik setelah lulus pasca sekolah. Lu dulu sekolah SMA, SMEA? SMEA, gue SMEA mana? SMEA Muhammadiyah 1. Daerah mana? Tanah Abang. Doski. Ya, gue Doski artinya apa sih dari kata lo? Alumni Doski. Doski menurut di zaman lo apa artinya? Panjangannya? Gue nggak ngerti. Nggak ngerti lo? Nggak ngerti, tapi gue taunya Doski, udah Doski. Doski. Gitu. Macem-macem Ngetopnya artinya Doski ya kan? Kan kayaknya kalau Doski bonafit banget deh. Iya, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Iya, Doski. Pokoknya kalau Muhammadiyah itu Doski. Nah, Kiai Haji Mas Mansur. Betul. Tuh. Berarti SMEA. Lu nggak nanya lulusan tahun berapa? Tahun berapa? 90 91. 90 91 gua baru Tua SMP. Ya? Tua ya gue ya. Ya. Tua. Tapi kan gue bilang lo awet muda. Iyalah emang bener semua lu yang ke 2001 dah yang ngomong 2009. 2009 yang bilang gua awet muda. Ya, gua mau bilang pengumuman gua punya cucu nggak nih di sini. Jangan tar dulu. Tar dulu kan ya. orang taunya lu umurnya 35. Oh iya benar. Iya. Nah, dulu zaman lu berarti akhir 80-an. Kalau sekarang namanya SMK Muhammadiyah. Kayaknya 2 deh. SMK Muhammadiyah. Sekolahnya masih ada? Ada. Ya, ada. pokoknya yang buat alumni Doski kita hadirkan di sini, cuman dari SMEA-nya ya atau SMK. Kalau pada umumnya dari STM kita pernah hadirkan dulu gua podcast dari STM Muhammadiyah 1 Lintang. Sekarang gua hadirkan dari SMEA Doski. Tanah Abang ya? Tanah Abang. Tanah Abang. Guru gue masih ada, belum lama gue ke situ masih ada guru gue. Masih pada hidup. Ada. Tapi ya. udah pensiun. Enggak, masih ngajar. Masih aktif. Pak Wahyu, guru steno gue sama guru steno tuh kan. Steno. Hanya SMEA doang yang belajar steno. Sama Pak Tasman, TU gue, tapi sekarang dia udah ngajar. Gue nggak ngerti dia ngajar apa. Zaman lu itu sekolah di akhir 80-an, SMEA, itu atmosfernya seperti apa, Mi? Yang lu inget dah, yang lu nggak lupa. Yang gue nggak lupa, seneng aja gitu. Nggak, kayaknya kalau sekarang anak-anak sekolah kayak beban gitu ya. Kalau dulu kayaknya happy gue gitu. Kayaknya seneng aja gitu. Temen-temen gitu, guru gue bisa berinteraksi sama guru juga. Kalau gue kan orangnya agak PA ya kalau gue mengatasnamakan diri gue, karena gue kenal sama ini gue orangnya pengen kenal, gue orangnya seneng silaturahmi gitu. Berarti temen lu nggak SMEA doang, ada STM, ada SMA. Iya, gue orangnya seneng apa ya, seneng ngobrol ya, nongkrong. Seneng nongkrong. Nah, lu berarti teman-teman lu kan macam-macam nih. Kalau lu bermain sama teman tongkrongan berarti ya? Teman tongkrongan itu ada anak STM ya? Ada STM. Apa yang lo rasain nongkrong sama anak STM? Zaman lu itu lu sebagai anak SMEA. Gue pernah nongkrong di STM Kapin. Dari mana? Dari Palmerah. Dari Palmerah lu main ke timur? Jauh aja zaman itu. Gue main naik bis ya kan, gue diajak sama teman gue tuh STM Kapin, nongkrong gue. Kurang ajar tuh temen gue. Udah lu sini aja, gue mau ke kelas. Udah gue nongkrong aja. Sampai dia pulang sekolah? Iya. Karena kan gue demen emang kayak begitu. Emang gue nih kayak nongkrong ngapain? Di jamu gak? Ya udah lu nongkrong aja ya, gue mau ke kelas gitu. Tapi kan namanya anak STM kan kadang-kadang nggak fokus ya. Paling balik lagi keluar. Gila lu udah sekolahnya, udahlah ngapain lama-lama. Kan anak STM begitu ya kan. Iya, sekolahnya sebentar. Gitu, nongkrong aja udah. Terus gitu. Selain Kapin nongkrong sama STM, anak mana lagi? Enggak sih, gue cuman. Lu katanya punya adik STM. Nah itu. Adik kandung. STM mana? STM Bonjer dia. Bonjer. Cuman kan gue ketakutan kan kalau ini kan tawuran gitu kan, bonyok-bonyok dia. Adik gitu. lu tuh zamannya. Adik gue itu. Zaman adik lu sekolah berarti lu udah kerja. Ya udah kerja gue. Apa yang lu ingat sama adik lu yang STM Bonjer? Tahun berapa adik lu?
Adik gue tahun berapa ya? Lahiran tahun 80 dia. 80 itu kalau nggak 98, 99, 2000. Iya, sekitar segitu dah. Cuman kan emang maunya di STM ya kan, tapi gue yang deg-degan lah. Kenapa deg-degan? Lu kayak kan, guru, kayak ketemu guru BP. Gue ini, apa sih trauma ya? Gue kalau ngelihat orang-orang STM tawuran gitu ya kan terjadi, pasti terjadi sama adek gue ya kan. Aduh, udah pasti. Apa yang lo ingat kejadian sama adek lo yang bikin lo nggak lupa? Ya itu tawuran itu. Tawuran sampai masuk polisi, luka atau apa? Iya luka. Cuman kan gue udah dah kalau bisa jangan lu jangan sekolah di STM gitu kan. Tapi kan emang udah pengennya pilihan begitu. Pilihan dia. Bonjer adek gue tuh. Cuman kayaknya dia keluar deh. Nggak kuat juga. Nggak kuat. Emang gue berdoa sih jangan lama-lama. Aduh. Gue sampai kelas 2. Kayaknya sampai kelas 2. Karena luka terus. Luka dan ketangkep. Iya, nggak ketangkep sih. Cuman ini banyak aja. Luka. Karena gue udah pusing ya ngelihat yang begitu ya. Kayaknya gue udah deg-degan aja gitu. Karena kan gue sering banget kalau gue lagi kemana ada bocah pada tawuran ya kan. Depan biji mata gue ya kan, dia berdarah-darah. Aduh. Lu sebagai masyarakat sipil nih ya. Ngeri ya? Ngeri. Tapi gue pengen ngelindungin gitu. Misalkan ada orang pada lari ini bocah gitu di depan mata gue pengennya di sini udah jangan ntar musuh lu tahu gitu kan. Gue pengen ngumpetin gitu. Iya. Pernah gue naik mikrolet ya kan, tuh anak masuk ke mikrolet kan nggak tinggi kayak kopaja, nggak kayak bis, dia nunduk nih gitu ya depan selangkangan gue ya kan. Kan kelihatan nih. Kelihatan. Gue bilang tapi gue gini, udah datang udah sini aja dah, udah aman adem. Ya pernah gue begitu, kejadian begitu tuh depan biji mata gue. Daripada dia kenapa-napa. Iya. Makanya aduh ya Allah, gue bilang. Berarti merugikan banget masyarakat sipil ya? Iya. Zaman itu. Tapi gue demen, jadi mereka ada cerita. Suatu saat gitu. Betul. Jadi nggak ada yang namanya gue mulus-mulus aja sekolah. Negative thinking gue nggak mau. Gue ambilnya husnuzon aja dah. Iya, itu ceritanya dia. Nah, sekarang nih cerita lu di SMEA berbanding terbalik dengan cerita STM dong. Terbalik banget. Jauh lah ya. Jauh. Lu lebih enak, lebih happy. Terus kalau di SMEA itu teman-teman cowok juga pada kalem-kalem, ya kan? Kalem-kalem, duduk di belakang, pada anteng, ya kan? Paling kita ngelihat ke belakang, ya Allah, lu ngapain mau sih masuk SMEA, ya kan? Tapi emang pilihan kan? Kan pada saat itu mungkin seumur-umuran kita, gue yang penting sekolah udah gitu aja, gue lulus dapat ijazah, mungkin, ya kan? Mungkin pemikiran mereka seperti itu. Dan dia nggak mungkin pilihannya pada situ kejuruannya yang aman SMEA dibanding STM. Iya SMEA. Hanya segelintir ya cowok ya. Segelintir banget. Tapi nggak jadi pilihan untuk bisa dipacarin juga ya. Nggak ada yang nemen juga kali ya? Nggak ada yang suka sama gue gitu. Tapi enggak kan pada saat itu gue udah punya cowok. Enggak cowok gue. Ya kan? Ya. Lu kayak Tika Pakabean. Walaupun terpaksa juga tuh kali cowok gue. Untung-untungan. Pokoknya masa sekolah lu happy ya? Happy ya? Happy banget. Dan lo buktikan sama orang tua dengan, maksudnya pada saat keadaan itu emang sekolah itu halangan, hambatan, dan bayaran ya waktu itu. Kita belum ada KJP dulu. Belum, bayaran iya. Lu lulus sekolah berarti. Lulus sekolah dengan ya mencari rezeki sendiri lah, nyari duit. Nah, setelah lulus sekolah, lu sekolah nyari biaya sendiri? Iya, biaya sendiri. Oh, nggak bantuan orang tua? Ya, orang tua ya nyari duit juga, gitu. Cuman lu jajannya nyari sendiri? Nyari sendiri. Ngapain tuh? Apaan aja gue. Yang penting gue dapat. Tapi nggak malah kan? Enggak lah, muka gue emang muka malak. Cuma tapi nggak malah kan? Tapi nggak malah. Gue kerja cuy gue. Kerja banget. Bagi gue 24 jam aja nggak cukup gue. Kalau gue kerja. Masih sekolah tuh? Masih sekolah. Dari SD. Pokoknya lo nggak minta duit sama mama buat jajan aja? Enggak. Emak taunya bayaran? Bayaran gitu. Enggak, tapi bayaran gue juga. Bayaran lu juga? Bayaran gue juga. Bayaran gue juga. Kenapa ya? Lu kan anak pertama?
karena gue anak pertama, terus karena gue Lu punya adik? Gue nggak pengen aja emak gue semuanya gitu. Semuanya nih harus mikirin ini, mikirin adik-adik gue. Enggak, gue sebisa mungkin gue cari duit sendiri. Iya, terutama dagang. Gue jadi ke sekolahan tuh gue bawa dagangan gitu. Es mambo gitu. Enggak, gorengan gitu. Goreng sendiri. Enggak. Gorengan emak. Encang gue. Oh, encang lo. Emak gue kerja jauh di Tangerang. Encang gue. Lo yang bawa. Gue yang bawa. Karena apa? Karena gue pengen punya duit jajan. Sampai ngereng-ngereng, Cang bikinin dagangan apa? Non pengen ini apa? Pengen ada hasilnya gitu buat gue jajan apa gitu. Terus ada jajan enak gitu. Iya, kan gue tinggal sama nenek gue gitu. Jadi gue nggak mau beban nenek gue gitu, emak gue ya udah nyari duit berarti buat gue makan. Karena lo anak pertama, lo begitu lo mandiri lah ya. Mandiri banget, mandiri, udah terbentuk, terbentuk banget, terbentuk kuat. Kayaknya enak banget sekolah dia. Iya. Istilahnya kenangannya happy mulu sebenarnya. Iya. Pelajarannya ada sih rasa sedih. Pelajarannya masuk gak sih? Enggak. Enggak. Kagak juga. Enggak. Gue bahasa Inggris gue nol terus. Tapi emang gue bukan orang Inggris sih ya. Di situnya gue. Iya. Karena lo orang Palmerah ya. Iya. Guru gue sampai gini, ya Allah Ambar. Ya maksudnya kok nggak ada nilai banget, ya kan emangnya gue nol karena nggak masuk yang gue pikirin. Tapi lo naik yang penting ya. Naik. Karena bayaran. Sama rajin masuk. Karena gue demen sekolah. Iya kan? Itu dia. Otak pas-pasan. Otak pas-pasan banget. Pas-pasan banget orang. Ya Allah, kok gue bahasa Inggris nol mulu gitu ya. Ya udah. Ijazah 5 dong. Masa 0 juga? Kayaknya 5 sih emang. Iya masih baik tuh. Baik banget ya. Gue juga heran kok 0 terus ya. Tapi emang gue nggak bisa ya. Kenapa ya? Bukan bakat kali ya kalau bahasa Inggris ya. Karena lo nggak demen. Demen sih sama gurunya karena baik. Oh bukan sama pelajarannya. Karena pelajarannya gue nggak ngerti dah. Nyanyi begitu. Ya kan? Sedihnya di mana sebagai anak semea? Nggak ada sedihnya. Nggak ada sedihnya. Nggak ada sedihnya. Pada saat itu umur gue segitu. Nggak ada sedihnya, temen gue baik-baik semua. Baik semua. Makanya silaturahminya sampai sekarang lo tetap ada acara semea, lo pasti hadir ya. Iya. Karena lo yang ditunggu-tunggu. Lo sifatnya orangnya suka menghibur. Nggak ada lo nggak rame. Nggak ada gue nggak rame. Tapi memang gue orangnya positive thinking sih ya gue orangnya. Ya itu yang bikin lo awet muda kayaknya. Bahasa ininya tausiahnya gue husnuzon ya. Husnuzon. Ya, husnuzon. Berprasangka baik terus sama orang. Iya, udah gitu. Karena emang mencarinya kebaikan aja dalam hidup. Apaan lagi? Apaan lagi cuy? Mindsetnya dapat banget ya kan. Gue baru ini dapat narsum semea. Tapi kita pengen tahu nih ceritanya setelah lulus sekolah. Lulus 91. Langsung 91. Lo kan kata lo kan lo sudah mulai pacaran, lo lulus langsung kawin, nikah atau kerja? Gue kerja dulu setahun. Enggak langsung nikah. Enggak, walaupun udah mau dia ya. Tapi pernah kuliah? Enggak. Karena orientasi lo kerja. Masuk SMA itu orientasi lo kerja. Iya. Karena gue nggak sanggup kalau kuliah. Otak gue juga karena udah banyak banget ya. Bukan beban ya, jadinya udah. Walaupun dapat beasiswa kayaknya juga nggak sanggup ya. Enggak. Kalau bisa cair aja. Beasiswanya, lo usah kuliah. Nah, kerja pertama lo apa yang lo inget? Gue kerja di konveksi. Kerja di konveksi belakang. Nah, sekarang masuk dunia kerja nih, sama gak sama dunia sekolah? Sama. Karena gue kan orangnya happy aja. Sama. Yang ditemuin. Karena kan gini, kalau gue begini, lu mau teman-teman gue mau wataknya mau teman sekolah, mau teman kerja atau teman rumah, teman siapa di depan kehidupan gue nih, di dalam kehidupan gue, lu kata orang-orang mau watak lu keras, mau watak lu begini, mau lu tukang bohong, lu mau apapun, seburuk apapun lu, gue akan menjadikan lu baik sama gue gitu. Karena gue berpikir tentang kebaikan aja gitu. Jadi lu akan baik sama gue gitu. Aura lu begitu terus ya? Iya, gitu gue. Kalau kata orang jangan ditemenin. Berapa tahun lu? Begini. Happy kerja di konveksi? Sebentar. Bentar. Paling
4 bulan. Kenapa? Keburu kena Enggak, karena kenal bapaknya anak-anak? enggak. Bapaknya anak-anak mah Udah kemana tahu ya? Setelah itu gue di Pasaraya Blok M. Apa SPG? SPG YKK. Nah, asik juga dah tuh gue. Blok M gila lu. Bakal lokasi meja. Waktu itu lu kerja lagi mulai ngebangun. Apa udah jadi Blok M? Belum jadi. Hotel Ambara tuh lagi dibangun tuh. Oh, terminal belum ada. Terminal udah ada. Baru jadi. Baru jadi. Sembari dah. Suasananya apa pada saat itu? Blok M. Zaman itu. Iya, tempat nongkrong, tempat seneng, ya Kayak kan. sekarang mah Citayam Fashion Week lah. Iya, jadi kayaknya kalau udah masuk kerja, kayaknya seneng. Yang Nora lah ya, kan Pasaraya tempat orang belanja dulu kan baru satu-satunya itu. Dulu paling keren dah. Paling keren, artis lewat, cengok gitu kan, gila artis gitu kan. Seneng jadinya, pengennya besok pagi kerja lagi, besok kerja. Udah gitu memang kita butuh hidup gitu kan, seneng gajian gitu kan, kita beli baju apa seneng. Gitu aja, emang dibuat seneng aja, hidup gue seneng aja udah. Hidup gue seneng aja udah. Iya. Mau diapain? Berapa lama jadi SPG? Setahun kurang lebih. Setahun. Lu pindah-pindah terus ya? Iya, tapi nikah setelah itu. Oh, lu Udah kenal? gak kuat dah tuh gue. Gak kuat pengen nikah? Oh, udah. Gak kuat udah. Mau nikah dah. Nikah lah gue. Ketemu di tempat kerja atau di... Enggak. Tetangga rumah 5 langkah, pacar 5 langkah. Pacar gue memang dekat 5 langkah dari rumah. Itu lagu yang sampai itu? Almarhum, ya, udah meninggal orang. Ngapa gue kesini? Almarhum siapa ya? Gue lagu siapa tuh pacar gue 5 langkah? Menikahlah gue tahun 93. Tahun 93 itu gue baru masuk STM. Lu udah nikah? Gue udah nikah. Iya. Gue udah nikah. Februari tanggal 13 93 gue nikah. Nah, itu masa seneng lu masih seneng? Masih seneng. Sampai lu punya anak 1, 2, anak lu berapa sih? 2. Sepasang. Lu masih seneng tuh? Seneng. Hidup lu seneng terus ya? Seneng, tapi ada sih sedihnya. Sedihnya di mana nih? Sedihnya di mana? Sedihnya Ya, enggak, gini. sedih karena berjuang. Bukan berjuang ya jadinya. Kadang-kadang kita menerima takdir kita kan ada yang sedih. Takdir itu kan macam-macam. Ada yang dikasih takdir sedih, ada yang dikasih takdir seneng ya kan. Tapi gue dikasih takdir sedih sama Allah, tapi gue berusaha nguasain hati gue. Ngapain orang ini takdir, ya kan? Lu mau sedih, lu mau nangis darah juga ini takdir. Lu realnya lu harus jalanin, ya kan? Terus kalau emang takdir sedih, gue mau lari. Misalkan contoh, laki gue miskin gitu. Nggak nyenangin gue, nggak bahagiain, gue tinggal deh lu. Nggak harus begitu. Takdir sedih ya udah, kita harus berjuang dengan takdir itu. Karena itu udah pilihan. Udah pilihan, udah jalan, realnya harus kita udah garis. Namanya udah garis hidup kita, jalanin udah. Anak pertama lahir ya kan tahun 93 bulan Desember tanggal 5. Anak kedua lahir tahun 2000. Jalanin aja udah. Sedih sih kalau mau diceritain, mau ngomong sedih dalamnya. Tapi mau dibilang mau sedih, mau pengumuman gitu sama orang-orang, gue sedih dong gitu. Janganlah, jalanin aja. Lu bawa happy aja. Happy aja. Nah, posisi pada saat lu nikah, posisinya masih kerja? Enggak. Oh, langsung jadi murni ibu rumah tangga. Karena kan gue hamil pertama ngidam gue payah. Jadi nggak mau ngeliat matahari, nggak mau makan nasi. Bawaan bayi lah ya? Parah abis. Tapi bos gue menjanjikan ya udah lu masuk aja lagi gitu kalau setelah melahirkan. Tapi lu akhirnya milih nggak kerja, jadi ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga. RTT gue banyak, sayang, ya kan? Jadi fokus ke anak lah ya? Iya, fokus ke anak. Emang udah itu pilihan gue udah bercita-cita gitu. Kayak Susan, cita-cita tuh. jadi emang gue udah kepengennya gue gitu ngurus anak gitu, mendetil-detilnya gitu. Karena kan gue korban broken home nih gue gitu. Jadi gue udah deh, gue mau ngurus anak gue dah.
sampai titik darah penghabisan. Gue pengen itu pilihan kan, jadi bukan ada orang yang nggak mau ngurus anak, tidak, gue juga tidak memojokkan mereka. Ini pilihan gue gitu, gue urusin tuh anak gue ya kan, sampai lahir anak kedua tahun 2000. Ya ini anak ya fokus lah ya, sampai kelas 3 SD dia baru punya adik ya kan. Jadi gue fokus netein apa ngurusin gitu kan, besarin. Sedetik pun ya gue yang urusin lah, gue menikmati, happy, seneng punya anak gitu. Gue seneng banget punya anak gitu kan, sampai nenek gue pernah bilang, "Non, anak lu mana? Lu tadi habis berak." Non bawa ke tempat berak, ke depan WC. Ya benar, iya. Saking gue nggak mau tuh momen, ya kan? Hilang. Jadi gue bilang, lu kata nggak ngomong gitu. Lu anak bukan dititipin tuh, ada cangcing lu, rumah berderet kan, cangcing gue kan di situ. Cangcingnya babe. Lu si Lutfi lu bawa berak. Iya. Ya ampun, orang banyak cangcingnya juga bukannya dititipin. Gua berak, udah gua taruh. Boker. Iya, boker. Ya udah gua taruh depan gua itu anak. Saking gue emang pengen banget ngurus anak dengan apa sih? Dengan gue gitu, naluri gue seorang ibu, karena gue udah dah, anak gue jangan nasibnya kayak gue. Bukan juga gue mengecilkan mak bapak gue ya, ayah sama emak gue. Pokoknya harus lebih dari orang tuanya. Itu jadi gue ngancem hati kecil gue sendiri. Anak gue harus lebih dari gue. Anak gue harus lebih dari gue gitu. Ya makin seru ya, tapi kita break dulu. Setelah Jan Johor, cerita Nonon bakal sedih, bakal happy terus atau bagaimana. Jangan kemana-mana, jangan lupa langsung di subscribe, like, and share. Kita lanjut setelah Jan Johor. Ya, lanjut lagi kita di ceritanya my life story-nya Pok Nonon ya kan, atau Ambaryani. Pokoknya tadi yang kita tangkap, Nonon ini hidupnya happy terus, seujon terus sama orang. Husnujon terus sama orang, dan sayang sama anak-anaknya. Dan luar biasa tadi dia hidup setelah lulus sekolah, kerja, nikah, sampai punya anak tuh suatu kebahagiaan ya. Banget. Dan gue denger, akhirnya lu mengalami jadi single parent. Nah, dengan single parent, tapi kondisinya anak udah gede ya? Udah gede. Sekarang anak-anak berarti udah pada hidup sendiri. Maksudnya ada yang udah berumah tangga, ada yang belum. Sehari-hari berarti kalau sama anak-anak sama cucu. Anak dan cucu, iya. Anak dan cucu. Apa yang mau ngomongin sama anak-anak lu di sini? Itu. Serem dan gue. Ya, sebagai suatu kebanggaan kan, lu punya anak-anak, 2 anak-anak lo yang luar biasa. Apa yang lu mau ngomongin? Ke anak-anak gue ya. Anak-anak gue itu ya, udah luar biasa deh. Nggak mau cerita. Pokoknya lu sayang sama mereka ya? Luar biasa, bangga ya kan, bangganya anak-anak gue luar biasa buat hidup gue. Yang ada kebanggaan terus dah buat anak-anak gue gitu kan, yang lelaki yang perempuan gitu. Memang gue mengkonsep hati gue buat anak-anak gue semuanya gitu. Kalau ngomongin soal anak nggak ada bisa-bisa ya kan, karena di titik manapun gue nggak pernah nyari keburukan anak-anak gue. Ya. Selalu kebaikan, karena kan gue yang butuh anak, bukan anak yang butuh gue ya kan. Orang tua yang butuh anak, jadi bukan anak yang butuh orang tua. Makanya gue bangga, gue sangat sayang luar biasa sama anak-anak gue. Segalanya anak-anak gue itu, jadinya ya udah hidup gue buat anak-anak gue itu. Jadi
apapun yang mereka lakukan jadi kebanggaan gue. Jadi kebanggaan. Apapun yang mereka lakukan, mau itu kesalahan, mau itu kebaikan buat mereka, udah gue bangga aja udah. Nggak ada yang namanya gue harus ngomel lu salah gitu, enggak. Kalaupun anak-anak gue salah, gue punya nasihat tersendiri di hati gue gitu. Nggak harus gue menyalahkan, nggak harus gue ngejudge mereka, enggak. Karena gue terlalu luar biasa sama mereka, terlalu sayang sama mereka. Dan alhamdulillah anak-anak lo lulus sekolah, kerja mandiri, punya keluarga, dan hasil didikan lo juga ya, seperti itu. Karena gue mendidik anak-anak gue seperti temen. Gue nggak mau gue nggak mau ada gap, ada jarak gitu. Gue takut sama mak gue, gue takut sama bapak gue, enggak. Tapi pure semua soal mendidik anak itu memang urusan gue gitu. Papahnya memang nyari duit, nyari nafkah gitu buat anak-anaknya, dan cara mendidik gue ya udah konsepnya adanya sama gue gitu. Jadi alhamdulillah ya anak-anak gue sampai detik ini ya udah deket banget, sangat deket mereka. Dan lo sayang mereka ya? Banget, luar biasa. Bangga sama anak-anak gue. Ya itu mungkin yang mau disampaikan sama Nonon ya kan. Dan kita gak usah sedih deh, kita ceritain nih, kan gue lihat ceritanya senang-senang deh, gue jadi sedih nih kan. Iya. Oh cerita setan gitu ya. Oh iya, lo ada cerita setan. Ini kan lu gue lihat nih nggak ada krisis kepercayaan diri nih orangnya. Lu pede nih, orangnya pede. Karena aura lu positif nih, karena lu husnuzon. Iya. Kalau sama setan lu percaya gak sih? Percaya nggak percaya, tapi ntar lu gue potong. Kalau soal husnuzon ya, kalau soal kalau gue merasa orang pada senang sama gue semua, bohong. Hidup plus minus, pro kontra ya kan. Pasti ada yang seneng, ada yang nggak seneng sama gue. Nah kalau yang seneng ya alhamdulillah, kalau yang tidak seneng sama gue ya udah itu urusan lu. Kalau gue gitu. Jadi gue juga nggak mau. Kenapa sih lu nggak seneng sama gue? Gue nggak mau. Ya udah itu urusan lu masing-masing. Urusan lu masing-masing. Lu punya pendapat masing-masing. Jadi gue ya dengan diri gue sendiri aja ini gue memang seperti apa yang bisa lu husnuzon terus lu pede nih orangnya. Lu kayaknya merasa emang kayak Tika Panggabean ya gue lihat, merasa cantik kah atau bagaimana? Enggak. Atau merasa muka gue happy mulu, nggak pernah sedih gitu. Karena gue balik lagi ke hati. Yang penting dimanapun gue berada, gue bawa hati gue yang baik aja gitu. Gue pengen, kalau hati gue baik kan berarti aura gue positif ya kan. Insya Allah kalau gue berteman atau gue dimanapun gue bertetangga ataupun gue punya kenalan gitu, gue orangnya pede aja udah. Karena gue niat gue nawa itu gue baik gitu. Dimanapun gue menempatkan diri gue pengennya baik aja udah gitu aja udah. Gitu. Dan lingkungan lo kayaknya di mana-mana yang tadi sepanjang perjalanan dari depan orang lo orangnya open ya, maksudnya istilahnya orang pada kenal lo semua. Kenapa tuh? Maksudnya emang lo seneng berinteraksi? Gue seneng berinteraksi, bersilaturahmi, dan gue kepengen orang kenal gue. Setelah kenal gue ya udah gitu. Kenal lo bahwa lo emang begini apa adanya. Dan sebenarnya agak bocor juga nih sebenarnya kan orangnya nih kan. Tadi lu ada cerita yang turunan dari keluarga, apa sih itu tadi yang secara mistis pernah lo alamin? Itu sih cerita doang, cuman nggak mau jadi timbul fitnah kan kalau konotasi susuk-susuk gitu ya, gitu kan. Kalau gue sih diceritain sama
orang-orang tua di atas gue gitu kan, karena kan kalau zaman dulu kita harus punya pegangan, kita harus punya. Dan tapi apa lu punya? Gue nggak punya. Dan lu nggak percaya kan hal itu? Nggak percaya, nggak percaya. Terus gue dengar cerita dari orang-orang tua yang gue kan seneng diceritain waktu almarhum nenek gue masih hidup juga, gue seneng diceritain gini-gini sama dia gitu kan. Ya itu kan katanya sih nenek gue kan dulu paling cakep gitu kan. Emang nenek gue cantik ya kan gitu. Apa? Europe, Belanda, Jepang, Cina. Emang nenek gue cantik gitu kan. Cuma kan gue nggak percaya, nggak percaya deh gitu kan. Emang ya zaman dulu emang harus setiap anak gadis, anak perawan harus ada pegangannya gitu kan, takut dilecehkan. Zaman dulu kan masih sepi, jalanan juga masih hutan-hutan gitu kan, harus ada yang melindungi. Ya nggak tahu juga, zaman dulu mungkin nenek gue ada pegangannya atau apa gitu kan, tapi kan gue nggak percaya. Dan gue memang itu dari cerita doang. Kadang-kadang gue kalau diceritain sama yang tua-tua gitu, gue ketawa doang, emang iya gitu. Nah, di saat nenek gue meninggal gitu kan, kan begini, ntar kalau nenek enak nih, nenek gue kan cantik gitu kan, pasti ini susuknya terbang atau apa ya. Sebenarnya bukan susuk kecantikan untuk memikat, bukan, untuk jaga-jaga. Kalau zaman dulu untuk jaga-jaga. Udah. Terus? Ya udah. Ini omongan siapa nih? Omongan orang tua? Omongan orang tua. Tapi kan setelah itu nenek gue meninggal gitu, ya udah kita gue terutama gue kegeeran aja. Kok gue pas nenek gue meninggal kayaknya orang kalau ngeliat gue kok kayaknya cowok pada ini aja sama gue gitu. Padahal pengen apa? Jijik apa? Enggak, pengen tersenyum aja sama gue. Jangan-jangan susuk nenek gue ke gue kali ya. Perasaan lu begitu? Padahal kagak. Ya kan, kalau gue lagi jalan jauh gitu kan, wah ojek susah nih gitu ya. Orang mau nolong lu. Neng, mau numpang gak gitu. Padahal orang mau nolong gue ya. Tapi gue kegeeran, so cakep banget gitu. Gitu. Jadi gini. Iya juga kali itu, terbang kali itu ya. Tuh susuk masih bisa gitu ya. Tuh susuk terbang ke kadang-kadang kepikiran kayak gitu. Kepikiran begitu. Cuman enggak lah, ya kan, namanya nenek gue kan ahli ibadah gitu kan, rajin. Masa sampai ke turunan gitu kan, enggak lah. Itu tapi kan itu mistis juga ya kadang-kadang gue. Iya juga kan. Dan cucu-cucu yang lain merasa gitu gak? Enggak, cucu yang lain pada cakep-cakep, gue doang begini. jadi gue yang kegeeran sendiri. Kayak cucu yang ini kecelakaan nih. Iya, produk gagal. Aduh. Itulah makanya. Ya, ini ceritanya agak beda ya dibandingin yang podcast lainnya. Cuman ini orangnya menghibur sih, sebenarnya menghibur. Cuman nggak tahu di depan kamera jadi kaku gini kayak karena belum kering ya kan. Biasanya yang gue tahu dari tadi awal ya, dia coba hubungi gue, terus gue samperin, orangnya emang wah rame nih orang. Harusnya nggak ada kamera kali ya, Jel. Tapi sekarang gini aja, dari semua cerita yang lo dari awal sampai sekarang, moto dan prinsip hidup lo sampai lo merasa, dan lo awet muda, gua nganggap lo awet muda ya. Umur 35, 40 orang juga nggak nyangka pada umur lo bocap ya kan. Tadi kan gua udah bilang, lo orang yang ke 2000 berapa kan yang ngomong begitu. Iya bang, bener. Apa yang bisa lo sampaikan kepada perempuan khususnya, perempuan tangguh di sana, untuk supaya bisa punya hidup dan awet muda seperti lo, apapun yang terjadi? Yang mau lo sampaikan kepada mereka? Yang gue mau sampaikan ya ikhlas. Ikhlasnya? Ikhlas susah loh. Ini memang ikhlas itu kan belajar ya setiap hari. Yang namanya punya hati ikhlas itu kita harus belajar setiap hari. Intinya ya bersyukur, ikhlas, bersyukur, nerima aja deh gitu. Apa yang sudah dijalankan, ditakdirkan, udah jalanin aja. Mau sedih, mau seneng, sedih sekalipun,
Ya udah kita hadapin aja. Jadi masalah itu memang harus dihadapin gitu. Jadi ya menghadapinya ya kita bawa happy dan sambil ikhtiar, pasti ada jalan keluarnya kan gitu. Kan kadang-kadang orang bingung dengan kesusahan, dengan peristiwa, dengan kejadian, dengan apa sih, dengan apa? Kok gue sedih ya, kok gue begini ya, kok jalan hidup gue begini ya. Ada rasa itu gue ada, cuman gue lawan gitu. Jadi gue harus ya itu belajar ilmu ikhlas terus setiap hari gitu. Walaupun prosesnya susah Banget, susah banget. Susah banget. Jadi udah pribadi, takdir udah masing-masing ya. Emang udah dikasih konsep. Terus buat anak-anak kita nih, maksudnya anak-anak yang seumur anak lu gitu, yang usia remaja, dan untuk anak yang masih sekolah, apa yang bisa lu sampaikan ya? Apalagi kan ini yang tadi lu ngalamin, adek lu yang dibonjer tawuran, yang depan mata lu, yang lu ngurusin. Terus mungkin dimensinya sekarang agak berbeda kali ya. Tawurannya mungkin nggak banyak, tapi pelaku moralnya banyak. Apa yang mau sampaikan? Kalau untuk seumur-umuran remaja ya, anak-anak ya, jalanin apa yang kalian mau maksudnya jalanin apa yang lu mau jalanin gitu. Cuman harus ada remnya, harus ada batas-batasnya gitu. Jalanin, memang ini dunia lu, jalanin. Jadi akan ada cerita gitu, akan ada cerita untuk mereka gitu kan, untuk lu gitu. Jadi kalau memang orang tua kan sekarang banyak ketakutannya ya. Kalau orang tua sekarang banyak ketakutannya, takut anaknya begini, takut anaknya begini. Nggak usah, jangan ditakutin, udah biarin aja, ngalir aja itu anak mau jalan gimana gitu. Yang harus kita pelajarin tentang konsep gimana itu anak nurut sama kita dengan tidak menekan gitu, dengan tidak apa sih mengatur gitu. Kalau gue kan ke anak-anak gue jadiin temen gitu, gue jadiin apa sih nggak gue jadiin berat gitu. Jadi anak-anak gue senang-senang aja dengan peraturan gue, dengan konsep mendidik gue, dengan enjoy aja gitu. Jadi sampai detik ini gitu, gue sama anak-anak gue ya udah asik-asik aja. Lu mau gimana pun lu jalanin. Jadi konsekuensinya nanti lu akan tahu gimana gitu. Mereka pada anak-anak gue pada mau begini, mau jadi ini, ya udah terserah. Tapi kan semua ada konsekuensinya, ada sebab akibatnya. Setiap pilihan ada konsekuensinya. Iya. Luar biasa ya. Makasih Nan telah berbagi kisah hidup di My Life Story-nya Bonser Channel, dan apa yang disampaikan Nonon mudah-mudahan bermanfaat. Dan buat teman-teman di semua alumni SMEA Muhammadiyah 1 Jakarta Tanah Abang, Kiai Haji Mas Mansur. Kiai Haji Mas Mansur. Ya, Nonon masih sehat alhamdulillah, masih awet muda dan masih happy dan masih bocor sampai sekarang. Dan apa yang diceritakan Nonon, tolong ambil positifnya, buang negatifnya. Tolong bijaksana lagi dalam menonton dan meresponnya. Dan bagi siapa aja yang ingin membagikan kisah hidupnya yang mungkin patut diceritakan, bisa menghubungi admin Bonser Channel, Instagram Bonser Channel, atau by email bonserchannel@gmail.com. Nanti kita tampung, kita sortir, dan kita bikin janjian untuk podcast bisa berbagi kisah di Bonser Channel. Ya, sekian dari gua, Dawai Bonser dan Nonon Doski. Mohon pamit. Ambaryani Doski. Mohon pamit. Sampai ketemu di Narakisah yang lainnya hanya di Bonser Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.